Hai, apa kabar good people semua? Sini aku akan mereview sebuah novel yang berjudul Dilarang Berterus Terang karya Nasib Kertapati yang dipublikasikan oleh Phoenix Publisher. Inilah tampilan dari novel Dilarang Berterus Terang karya Nasib Kertapati yang saya baca sebelumnya. Dapat kalian lihat seperti ini tampilan cover, dan bagian isinya langsung tertera di halaman ketiga. Nah, pada novel ini lebih tepatnya lebih menceritakan pengalaman atau kepribadian seseorang seperti itu, atau sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, novel ini menurut saya bagus buat kalian para remaja dan bahkan orang tua pun sangat cocok untuk membaca novel ini. Kenapa? Karena novel ini menceritakan tentang atau pengalaman-pengalaman yang pernah kita lakukan, atau hampir semua orang pernah mengalami hal seperti itu. Dari judulnya saja, dilarang berterus terang, artinya kita tidak boleh berbohong gitu kan, atau kita mengungkapkan apa yang kita rasakan, apa yang ada dalam hati kita ungkapkan seperti apa adanya, seperti itu kan. Nah, pada kisah ini, novel ini, dan terdapat 3 buah cerita yang berbeda kehidupan atau berbeda fase seperti itu. Yang pertama itu menceritakan antara ayah dengan anaknya atau perdebatan ayah dengan anaknya. Yang cerita kedua dan ketiga ini sudah memasuki jenjang rumah tangga seperti itu, atau sudah orang-orang yang udah menikah seperti itu. Nah, untuk yang pertama itu saya ceritakan bagaimana sih seorang anak dan ayahnya ini dalam cerita ini. Itu saya ambil singkatnya saja. Ketika di awal cerita ceritakan bahwa ayahnya ini adalah seorang kiai atau kepala pesantren di sebuah santri. Nah, keinginan ayahnya ini untuk mendidik anaknya itu adalah dia berkeinginan untuk anaknya ini menjadi seorang kiai supaya dapat meneruskan jejaknya, yaitu menggantikan ayah ini sebagai kepala pesantren seperti itu. Namun di lain pihak, si anak ini tidak merasa senang dengan tawaran ayahnya seperti itu. Nah, waktu kecil memang si anaknya ini terus nurut perintah ayahnya, karena si anak ini takut dia untuk melawan perintah ayahnya, itu untuk mempelajari ilmu-ilmu keagamaan. Nah, namun beda cerita ketika si anak ini udah dewasa, dia sudah memiliki pola pikir yang berbeda seperti itu. Ternyata dia malah melenceng dari keinginan ayahnya itu. Dari sanalah muncul konflik antara ayah dan anak, di mana si anak ini dia sukses menjadi bintang film atau produser film seperti itu. Namun di lain pihak dia tidak diakui sebagai anak oleh ayahnya. Nah, di akhir ceritanya, udah berakhir ceritanya itu, dia tetap tidak diakui sebagai anak sebelum si anaknya ini berhenti sebagai pemain film. Seperti itu teman-teman. Dari cerita pertama yang saya tangkap itu memberikan pelajaran buat kita sebagai orang tua atau kita sebagai anak. Mestinya ada komunikasi antara anak dan ayah itu, maksudnya tuh biar nyambung seperti itu. Antara kita sebagai anak mestinya harus berani mengatakan di awal, atau menginginkan apa yang kita inginkan seperti itu, apa yang menjadi passion kita seperti itu. Dan orang tua pun harus mengerti atau melihat potensi yang ada dalam anaknya, bukan semata-mata untuk memaksakan atau menghendaki sendiri apa yang harus anak itu jadi seperti itu. Karena pada dasarnya anak atau orang itu kan melihat atau memiliki potensi tersendiri yang tahu sendiri seperti itu. Ini pesan untuk orang tua, kalau kita sebagai orang tua mestinya kita mengawasi dan melihat potensi yang ada dalam diri anak kita sendiri, dan dalam tanda kutip keinginan yang masih positif seperti itu. Nah, lanjut cerita kedua, itu tentang mengenai udah masuk ke dunia pernikahan atau sudah rumah tangga. Di sana diceritakan bahwa yang tokohnya itu adalah Harrison dengan Agnaya seperti itu. Si Harrison ini adalah suami, si Agnaya ini adalah istrinya seperti itu.
Nah, pada cerita ini dikatakan bahwa atau si suami ini dipergoki sedang menonton film bersama teman kantornya. Nah, padahal si suami ini sudah jujur, dia mengatakan bahwa dia cuma menemani sebatas teman seperti itu. Namun kejujurannya itu tidak dihiraukan oleh istrinya, atau dia malah mencaci maki suaminya seperti itu. Nah, singkat cerita lagi, si Harrison ini merasa marah dia karena dia udah merasa jujur tapi malah dicaci maki atau disalahkan lagi oleh istrinya. Nah, tiba saatnya ketika dia sudah datang dari kantor, udah berceritakan itu tentang temannya ini menyarankan dia untuk berbohong, tapi dia masih bergejolak dengan hati nuraninya karena kebohongan itu, sikap berbohong itu jelek bagi dia seperti itu. Namun dia coba hal tersebut tapi malah menghasilkan hal yang sebaliknya, yaitu istri itu malah percaya ketika dia berbohong. Berbohong sekali dia berhasil, berbohong kedua dia berhasil juga, tapi ketika dia berbohong yang kedua ini dia merasakan gejolak hati yang luar biasa, atau dari hati nuraninya bertentangan dengan apa yang dia lakukan seperti itu. Nah, dari sana dia berpikir bahwa oke, lebih baik aku harus tetap jujur apa adanya seperti itu tanpa harus membohongi istriku lagi seperti itu. Tapi di akhir cerita ini diceritakan lagi bahwa hubungan keluarga ini harmonis kembali dengan kehidupan seperti biasa. Dia tetap berterus terang apa yang dia lakukan, dan si istri pun tetap berterus terang apa yang dia lakukan seperti itu. Dan itulah yang cerita yang kedua, yaitu tentang kisah antara suami istri. Nah, yang ketiga juga hampir sama, ini menceritakan tentang kekeluargaan, tapi ini lebih spesifik atau lebih lebih menegangkan seperti itu. Ketika kalian nanti yang membaca novel ini, maka novel yang ketiga ini akan membuat kalian lebih penasaran atau lebih tertarik untuk mengetahuinya seperti itu. Karena dalam perdebatan atau konflik yang diceritakan pada novel ini atau yang ketiga ini, itu sangat menarik teman-teman. Tapi oke, itu ulasan mengenai novel yang saya baca dari segi isi atau cerita. Nah, makna dapat yang saya simpulkan dari ketiga novel ini adalah kita hendaknya harus memiliki atau menjunjung tinggi nilai kejujuran seperti itu. Penulis pun juga sangat pintar buat menulis judul seperti itu, karena itu yang pertama buat saya menjadi keunggulan dari novel ini adalah judulnya itu pun sudah menarik buat saya seperti itu, karena di dalam judulnya aja sudah memiliki makna yang hampir kalau kita terjemahkan atau ambil satu kata per kata, dilarang berterus terang. Artinya kalau kita cermati, dilarang berterus terang kan artinya kalau kita baca sepintas seperti itu, kita dilarang buat jujur seperti itu. Artinya kita harus berbohong seperti itu. Padahal kebohongan itu jelek atau buruk seperti itu. Padahal ketika kita mencermati atau lebih kritis lagi memahami makna atau kalimat dilarang berterus terang, itu artinya kita malah harus lebih jujur atau lebih berani mengakui apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan seperti itu. Misalkan kata dilarang dan dilarang berterus terang seperti itu udah mengarahkan kita untuk bersikap jujur atau mendamakan kejujuran di atas kebohongan. Meskipun kebohongan itu kadang-kadang memiliki atau mempunyai kekuatan yang lebih atau mampu menghilangkan masalah kita. Padahal itu hanya bersifat sementara atau sesaat seperti itu, teman-teman. Nah, itu ulasan mengenai isi. Dan menurut saya kekurangan dari novel ini adalah ketika si pembaca ini dihadapkan oleh tiga topik yang berbeda. Di sana kita harus si pembaca ini harus memiliki, menurut saya harus lebih memahami cerita seperti itu, karena ini tidak menceritakan satu cerita sampai akhir seperti itu, malah menceritakan cerita berbeda. Karena kalau kebanyakan novel-novel yang lain yang sebelumnya saya baca itu dia mengisahkan dari satu awal cerita itu
dia mengisah sampai akhir itu membahas satu tokoh atau satu tokoh cerita. Di sini malah bercabang, dia banyak tokoh yang berbeda. Seperti itu. Itu yang membuat saya menjadi agak kebingungan ketika membacanya seperti itu, atau setelah membaca cerita satu malah lanjut cerita lain, itu di tengah jalan merasa agak bosan atau udah tidak tertarik seperti itu. Tapi itu tergantung dari teman-teman yang membaca sendiri. Kemudian kalau dari kekurangan, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari segi kekurangan. Kalau dari segi kelebihan atau kelebihan yang dimiliki novel ini, dia tuh bahasanya mudah dimengerti, kita tidak sulit untuk mencari sebuah arti kata sulit atau makna-makna yang sulit itu jarang ditemui, karena ini juga dapat memberikan kita bimbingan moral di kemudian hari, atau kita bisa merenung selama membaca itu, dapat kita dibawa kembali ke kehidupan kita tempo lalu atau yang kemarin-kemarin, bahwa pernahkah kita berbohong, pernahkah kita jujur. Di sana kita akan merasakan kembali flashback yang luar biasa. Jadi sana kita dapat atau menilai novel ini bahwa dia menganjurkan atau memberikan nilai moral yang luar biasa bagi pembacanya. Dari review novel yang berjudul Dilarang Berterus Terang, semoga apa yang menjadi review saya ini menjadi bermanfaat buat kalian semua, yang nantinya kalian akan lebih ingin membaca sebuah novel. Novel apapun yang kalian baca itu pasti akan menghasilkan atau memberikan kalian wawasan yang luar biasa. Oke, terakhir, salam literasi.